mulutnya atau giginya itu makin berantakan dan kamu lebih jelek menggunakan behel. Selalu mendengarkan kata orang, membuat tingkat insekuritas kita itu makin selalu ngaca. Bim salah bim jadi gitu. Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. This is Puspa. I am back for you. Yeah, I'm really glad to go back again to you guys. Yay. Kembali lagi di segmen cerita tentang behel. Kali ini aku akan bahas tentang kesalahan pemakai behel pemula. Yang aku sebut orang pemula adalah orang yang baru aja pasang behel sekitar 1 minggu pertama sampai dengan 6 bulan pertama, teman-teman. Nah, di bulan-bulan ini orang-orang yang menggunakan behel 90% dah yang aku bilang. Bahkan aku sendiri nih melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya nggak usah kita lakukan, teman-teman. Jadi ini penting banget buat kalian yang mau pasang behel atau yang baru aja pasang behel. Tontonin ini biar kalian nggak mengulang kesalahan yang aku lakukan. Please stay tune, simak informasinya dan kalian bisa terapkan, oke? Biar kalian aman behelannya sampai akhir, sampai kalian bisa lepas behel nanti. Oh, jangan lupa untuk selalu membantu channel ini, teman-teman. Jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe-nya yang baru datang di channel ini. Dan yang kalian udah lama selalu mantengin, terima kasih banyak banget atas supportnya. Terima kasih. Dan kalian yang baru silahkan klik tombol subscribe-nya biar channel ini makin berkembang lagi. Walaupun isinya nyampur-nyampur, yang penting asik, oke? Dan biar kalian cepat dapetin giveaway. Jangan lupa share juga video ini ke sosial media yang kalian punya, biar teman-teman kalian yang menggunakan behel itu nggak mengalami kesalahan-kesalahan ini juga. Let's start the video. Oke, jadi kesalahan yang pertama banget. Yang pertama nih, udah dari sebelum pasang behel mereka udah melakukan kesalahan ini, yaitu berekspektasi yang sangat tinggi, teman-teman. Jadi ketika kalian pengen pasang behel itu, kalian udah mulai berpikir bahwa kalian itu akan mengalami perubahan yang dahsyat gitu. Muka kalian akan berubah seperti Selena Gomez untuk yang cewek, yang cowok akan berubah menjadi Charlie Puth gitu. Gak bisa gitu. Ekspektasi hayalan ya, teman-teman ya. Tapi ekspektasi yang real adalah mereka atau kita ini berpikir kalian pasang behel, kalian langsung cantik dan langsung ganteng dengan instan dan sangat cepat, teman-teman. Itu nggak bisa, karena proses perbehelan itu ada prosesnya yang cukup panjang, teman-temannya, dari 1 sampai 2 tahun untuk proses perbehelan yang hasilnya bagus, teman-teman ya. Nggak bisa instan gitu aja gitu, langsung cantik, langsung cakep. Kalian memang berekspektasi untuk penampilan kalian berubah dan menjadi lebih cantik ketika menggunakan behel. Yes, that's true, itu benar. Itu bisa terjadi, teman-teman. Muka kalian yang misalnya dulunya burik bisa lebih cantik sekarang gitu, dan ada perubahan menjadi lebih glow up setelah menggunakan behel, itu benar. Tapi yang nggak benar adalah instannya atau kecepatannya. Itu nggak bisa dengan cepet ya, teman-teman ya. Ini ada prosesnya yang cukup panjang juga, tergantung dari kondisi gigi kalian. Oke, itu jadi jangan berekspektasi terlalu tinggi dulu di awal-awal. Ingat, sesuatu yang baik itu selalu ada prosesnya. Oke, good. Nomor 2, ini dialami seminggu 2 minggu menggunakan behel. Jadi kita itu mengalami yang namanya ketidakpercaya dirian, teman-teman. Beradaptasi dulu dengan mulut kita yang baru, teman-teman. Kita akan merasa otomatis lebih jontor atau lebih maju, lebih penuh rasa mulutnya, dan bahkan ada yang terlihat lebih nggak enak dari sebelum pasang behel. Especially untuk orang yang menggunakan behel itu, alasannya karena mereka berantakan atau agak maju. Mohon maaf. Seperti aku kan, saran dari aku jangan pernah merasa begitu. Di ujung sana harapan kalian menunggu gitu. Jadi waktu beberapa bulan, oke? Nomor 3 adalah kesalahan yang sering banget kita lakukan, semua orang lakukan ya, teman-teman ya, selalu ngaca. Ini adalah saran yang aneh dari aku, tapi ini benar-benar terjadi, teman-teman. Untuk di orang-orang yang baru pasang behel sampai 1 bulan sampai 3 bulan ini nih, suka banget yang namanya ngaca dulu, teman-teman. Karena siapapun, semua orang itu kalau punya rambut baru, baju baru, bulu mata baru, apalagi behel baru, itu suka banget yang namanya ngaca terus. Padahal itu sebenarnya sesuatu yang harus kita hindari, teman-teman. Karena di bulan-bulan 1 sampai bulan 3 itu menggunakan behel, kita mulutnya atau giginya itu makin berantakan dan mulutnya makin agak maju, teman-teman. Especially untuk orang yang giginya berantakan atau agak maju di awal. Kebiasaan ngaca yang terlalu sering ini membuat tingkat insekuritas kita itu makin tinggi, teman-teman. Makin insecure aja, nggak pede ngelihat kaca, dan yang paling parah adalah makin nggak pede ketemu orang, bahkan selalu pengen pakai masker. Itu karena kita selalu melihat diri kita itu ada kurangnya gitu ya, karena kita selalu melihat kaca gitu, teman-teman. Padahal orang lihat biasa aja tuh gitu, tapi
karena kita sendiri ngelihat kaca dan kita melihat kekurangan kita atau mungkin bentuk kita makin aneh gitu, kalian tuh merasa insecure banget. Jadi kalian nggak pengen ketemu orang, kalian nggak bisa bersosialisasi seperti biasanya. Itu bahaya banget teman-teman. Jadi tolong kurang-kurangilah berkaca teman-teman ya. Kaca itu pas cuci muka atau mau pakai makeup itu boleh, tapi jangan tergini terus bawa kacanya ngeliat gigi kalian. Ntar kalau udah bulan mau rapi-rapi gitu boleh lah. Next adalah, ini juga dialami oleh semua orang teman-teman, selalu mendengarkan kata orang. Netizen secara offline itu banyak teman-teman. Dan jujur aja kalian pasti mengalami ini. Kalau yang mengalami ini silahkan komen aja di kolom komentar, kita sharing di sini. Kalian pasti mendengar bisikan angin gitu yang bilang kita itu nggak enak dilihat ketika pakai behel, atau bahasa kasarnya itu kamu lebih jelek menggunakan behel daripada sebelum menggunakan behel. Itu sering terjadi, itu dialami oleh semua orang yang menggunakan behel, especially untuk orang yang emang awalnya giginya berantakan. Dan itulah yang terjadi, baik itu secara langsung atau tidak langsung. Tapi kalau aku pribadi, aku pernah digituin secara langsung dan dia berkata kamu lebih jelek menggunakan behel. Karena sekali lagi teman-teman, nggak semua orang tahu bahwa proses perbehelan itu memerlukan proses yang lama dan bahkan memerlukan proses yang agak menyakitkan teman-teman. Jadi kata-kata mereka itu kita udah sakit pakai behel, nambah nyakitin lagi gitu kan ya. Tapi it's okay, diamin aja, karena dalam waktu 1 tahun aku jamin mereka bakalan narik perkataan mereka bahwa kalian itu akan lebih baik setelah menggunakan behel, atau mungkin kalian bakalan kelihatan lebih cantik. That's true, karena aku ngalamin teman-teman ya. Ketika kalian sudah mengalami perubahan dan perubahannya itu bagus, mereka akan balik memuji. Caciannya mereka itu balik menjadi pujian. Jadi please jangan dengerin kata-kata orang, stay fokus. Yang mereka ngomong itu nggak tahu gitu, biarin aja gitu, diamin aja. Nanti kalau kamu udah pada posisi yang udah mendekati tujuannya kamu, mereka akan menarik kata-kata mereka. Paham? Sampai sana paham? Jangan dengerin kata-kata orang, oke? Lanjut aja, oke? Gas. Next adalah keinginan untuk ganti dokter gigi. Ini juga banyak terjadi teman-teman. Mereka pengen ganti dokter gigi karena dalam waktu 6 bulanan gitu nggak ada perubahan gitu, menggunakan behel. Tenang teman-teman, tenang. Itulah, balik lagi, jangan berekspektasi sangat tinggi. Behel itu perlu proses teman-teman, dan itu prosesnya cukup lama. Jadi kalau baru aja 6 bulan nih kalian merasakan nggak ada perubahan, tenang aja dulu. Dokter kalian masih mengolah gigi kalian biar mundur dan rapinya itu sempurna teman-teman. Karena ini bukan proses yang bim salah bim jadi gitu. Jadi kalian harus sabar dulu. Kalian akan menemukan solusinya ketika kalian membicarakannya. Dan saya yakin kalian akan menemukan solusinya yang baik ketika kalian membicarakannya dengan baik-baik juga. Oke guys, yang ke-6. Untuk yang ke-6 sisanya sampai yang ke-10 aku bakalan taruh di part 2, karena ini video udah cukup lama aku ngocehnya. Jadi biar kalian gak bosan, aku taruh di part 2 ya. Kalau kalian ada pertanyaan tentang perbehelan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar, sebisanya aku bakalan jawabin. Dan kalau misalnya kalian mencari informasi tentang perbehelan, aku udah buatin playlistnya di sini. Itu tentang cerita tentang behelku. Aku bukan seorang dokter atau bukan ahlinya, tapi aku di sini adalah orang yang berbagi pengalamanku menggunakan behel. Alright guys, see you guys in the next video and have a great day. Bye guys.